Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الإخوة والأخوات في الله, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Al-Quran Al-Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengalahkan kebatilan dan kekufuran. Sehingga ketika Al-Quran Al-Karim datang dan mengalahkan kebatilan, maka pelopor kebatilan pasti akan menangis, pasti akan merasa susah. Sebaliknya pelopor kebenaran pasti akan merasa senang dan bahagia atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, "Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil." Katakanlah telah datang yang hak, yaitu Al-Qur'anul Karim yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 17 Ramadan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan secara otomatis dengan datangnya yang hak Al-Qur'anul Karim merupakan bukti kemenangan dan kesuksesan kita dalam meraih ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, bagi kebatilan dan pelopor kebatilan akan terkalahkan dan mereka akan merasa susah, sedih, bahkan menangis. Karena itulah sujud tilawah disyariatkan bagi setiap orang yang membaca Al-Qur'anul Karim ketika mendapati ayat sajdah. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sedikit ayat sajdah. Sudah membawa kertasnya semua? Kalau belum, masih ada di kertasnya, bisa dibagikan lagi. Yang mengerti apa itu ayat sajdah. Kalau yang belum, masih ada di sini yang lembaran yang masih hijau. Amin juga Pak Ijo. Amin.
Sudah semua dapat? Waqaf dan sujud tilawah. Ada 15 tempat ayat-ayat sajadah dalam Al-Qur'anul Karim. Ada berapa? 15. Yang mana kita disunnahkan ketika menjumpai ayat sajadah. Yang pertama kita disunnahkan waqaf, berhenti pada akhir ayat. Ya. Berhenti, antara lain ayatnya ini disebutkan 15 tempat ini. Kemudian setelah kita waqaf berhenti, maka kita disunnahkan untuk sujud tilawah. Setelah berhenti dari akhir ayat, hendaklah kita sujud yang disebut dengan sujud tilawah dengan membaca doa. Doa sujud di luar sholat. Kalau kita sekarang lagi baca Al-Quran namanya, kemudian kita mau sujud, ada doanya di luar sholat. Doanya adalah sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya sajada telah sujud, wajhi wajhku, lilladzi khalaqahu kepada Allah zat yang telah menciptakannya. Maksudnya wajah ini siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sujudkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sawwarahu, dan yang menggambarkan wajah ini sehingga ada dua mata, ada pipi, ada alis, ada hidung, ada mulut. Ini Allah yang menggambar wajah ini sehingga berupa seperti ini wajah kita berbeda-beda, ya kan? Meskipun kita sama-sama manusianya, tapi wajah kita nggak ada yang sama, ya kan? Ada yang menceng sedikit, ya. Ada yang lurus sedikit dan sebenarnya. Yang penting semuanya nggak sama, meskipun sama-sama wajahnya. Siapa yang membuat wajah seperti ini yang berbeda-beda? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sudah selayaknya kita mensujudkan wajah kita kepada Allah yang telah menciptakannya. Wa syaqqa sam'ahu, dan dialah Allah yang wajah ini sujud, zat Allah yang telah membuka sam'ahu, pendengaran wajah ini. Artinya pendengaran ini terbuka, ya kan? Sehingga kita bisa mendengar. Wa basarahu, dan penglihatan wajah ini kita bisa melihat. Bihaulihi, dengan daya Allah, wa quwwatihi, dan kekuatan Allah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha tinggi atau maha mulia Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaik-baik zat yang menciptakan. Jadi ini pengakuan, ya kan, bahwa wajah ini sudah semestinya disujudkan hanya kepada Allah yang telah menciptakannya. Sehingga harapannya dari sujud ini, ya, dengan ikrar yang kita baca dalam sujud, harapannya agar nikmat yang Allah berikan pada wajah kita ini, antara lain sudah mencakup penglihatan, ya kan, pendengaran, kekuatan, dan seterusnya, ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kenikmatan yang langgeng, kenikmatan yang tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan kita masih membutuhkannya. Apa artinya itu?
Artinya banyak orang-orang yang masih hidup ini membutuhkan penglihatan. Betul kan? Membutuhkan pendengaran yang normal, membutuhkan kekuatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencabutnya ketika kehendak Allah Subhanahu wa taala itu untuk dilaksanakan, mencabutnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara mengajarkan doa kepada kita. Doanya begini, Allahumma ya Allah, mati'na, senangkanlah kami ya Allah, bi asma'ina, dengan pendengaran kami ini bisa mendengar, senangkan kami. Wa absarina, dan senangkan kami dengan penglihatan kami ini, kita bisa melihat. Wa quwwatina, dan kekuatan kami ini, ma ahyaitana, selama engkau menghidupkan kami. Artinya kita meminta kepada Allah, dan ini diajarkan doa ini oleh Rasulullah SAW, agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan menjadikan pandangan, pendengaran, dan kekuatan ini terus kita miliki sebagai nikmat Allah selama kita masih hidup. Artinya ya Allah, jangan engkau cabut pandangan mata saya, pendengaran saya, kekuatan saya selagi saya masih hidup. Siapa yang ingin? Satu saja penglihatannya nggak kelihatan. Makanya ini yang sering-sering sujud ya, dan sering-sering doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Saya teruskan nanti doa Rasulullah SAW. Nanti saya kirim ke Mas Heri lagi, insya Allah. Pokoknya ada doa saya kirimkan sebagai ijazah ya. Ijazah. Boleh Pak sebentar, kalau kita di pengajian sama ibu guru kita kan kasih dulu, cuma kita bilang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa kita. Ya mulai saat ini sujudnya. Tapi lagi di Yang subhanallah alhamdulillah itu sebagai ganti ketika kita dalam keadaan udzur. Kalau kita udzur tidak punya sucian dalam wudu ya kan, kita dalam keadaan hadas gitu, kita baca itu sebagai ganti. Karena kata ganti kan harus diutamakan yang pokoknya itu sujud ya kan? Ya. Beda lagi sujud syukur, karena kita mendapatkan nikmat yang besar mendadak tiba-tiba langsung kita sujud syukur. Tapi kalau ini ya kan, sujud tilawah begitu, sampai ada tulisannya sajadah tanda sujud, kita sujud. Kalau di bangku Pak, kita lagi Iya, nggak apa-apa disingkirkan dulu atau kita nyisinya. Seperti dulu saya kemarin sudah saya contoh kan, saya ada di sini. Bagaimana saya di bangku ini masa bisa sujud? Ya, ngambil tempat untuk sujud kita ya. Ini doa sujud tilawah kalau kita berada di luar sholat, membaca Al-Quran bertepatan dengan ayat sajadah, kita sunnah sujud. Harapannya tadi pendengaran kita akan ditetapkan oleh Allah, ya kan? Penglihatan kita akan ditetapkan oleh Allah selama kita hidup. Jangan sampai jadi orang buta di akhir hayatnya, ya kan? Banyak orang buta di akhir masa tuanya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita diselamatkan ke Allah. Ya kan? Pendengaran kita jangan sampai kita ditulikan. Saya 2 hari yang lalu juga mimpi gak enak. Mimpi apa? Telinga saya tuli. Ya Allah, tuli. Tapi hanya mimpi, insya Allah. Nggak sampai kejadian. Susah gitu. Mimpi saja susah ya kan. Apalagi kalau sungguhan. betulan. Jangan sampai. Makanya terus sujud kita ya. Sujud apa? Sujud tilawah dan doa yang saya ajarkan. Sudah paham? Ini doa Rasulullah. Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Selalu saya baca dalam setelah sholat fardu juga ada doa itu saya baca ya. Kalau saya kan paham, insya Allah langsung. Kalau yang belum apa, insya Allah besok. Insya Allah besok saya kirim. Kalau nggak besok ya kapan? Kapan? Insya Allah besok.
Kemudian doa sujud di dalam sholat sama dengan ketika kita doa dalam sujud biasa dalam sholat, yaitu apa? Subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi. Hanya sujud sekali dasarnya, dasarnya kita sujud ini ada dasarnya. Hadisnya ada. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza qara'a ibnu Adam as-sajdata, apabila anak Adam, kita orang-orang mukmin ini telah membaca ayat sajdah dalam Al-Quran, fasajada, kemudian kita sujud, i'tazala syaitan yabki, maka syaitan akan menjawab seraya menangis. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu tadi kan. Nangis setan itu. Yaqul, seraya berkata, kenapa kalah dia setan? Tadi kan saya sampaikan pada mukadimah pemulaan sebelum kita baca. Setiap orang yang kalah pasti akan menangis. Dan orang yang membawa kebatilan harus kalah. Sedangkan yang hak, yang benar harus menang. Karena kalau yang menang adalah yang hak, maka semuanya akan menjadi benar. Kehidupan kita menjadi benar, tidak salah, ya kan? Kita tidak akan terjerumus kepada lembah kesengsaraan hidup dunia maupun di akhirat. Karena apa? Semuanya benar. Beda dengan apabila yang batil itu berkuasa, maka yang hak ini akan ditindas, maka yang hak ini akan dijerumuskan kepada kebatilan, seperti kebatilan yang dibawa sebagai misi utama syaitan dan tentara-tentaranya. Tapi kalau kita sujud, ya, maka syaitan akan menjauh seraya nangis dan berkata, ya wailah, aduhai celakalah aku. Umira ibnu Adam bisujud fasajad. Manusia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, kemudian dia sujud taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falahul jannah, maka karena sujudnya anak Adam sehingga dia berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa umirtu bisujud, sedangkan aku diperintah untuk sujud. Siapa bilang gini? Setan mengatakan, dan aku diperintah untuk sujud. Fa'abaitu, kemudian aku membangkang, tidak mau sujud. Falinnar, maka untukku api neraka. Oleh karena itu, inilah keutamaan sujud tilawah. Syaitan sudah menyerah, ya kan? Menyerahkanlah, tidak akan mampu mengganggu, tidak mampu menjerumuskan, menggoda anak Adam, yaitu manusia kita ini, karena sujud kita yang selalu kita lakukan setelah membaca ayat sajdah namanya. Ayat apa? Ayat sajdah, ayat sujud. Sedangkan cara sujud sekarang ini di luar sholat, ya. Cara sujud di luar sholat, pertama kita lihat sujud. Usolli atau nawaitu sajdatat tilawah, bukan sholat, ya. Ini namanya sujud. Nawaitu atau saya niat sujud kitanya. Sujud tilawah. Segala amal perbuatan itu harus diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanyalah amal perbuatan manusia itu sah dan diterima oleh Allah jika diawali dengan niat. Yang penting diawali dengan niat. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram, Allahu akbar.
Boleh dengan berdiri atau duduk. Itu yang sama maksud Pak. Tapi dia duduk di kursi Pak. Jadi kalau kita sujud perlu di atas meja. Di atas meja. Kepalanya Nah, seperti saya tidak Allah Akbar. ya begitu Pak. Ya enggak, sujud di bawah. Kalau kita mampu sujud di bawah, kalau yang enggak mampu baru di kursi, ya kan? Ya, sesuai dengan mengisyaratkan gitu aja kan. Ini bukan tempat sujud ini ya. Tapi kan kita rame berapa ada 20 orang misalnya. Kalau enggak memungkinkan untuk sujud tilawah tadi dibaca subhanallah. Yang saya bilang tadi. Alhamdulillah. Jadi kalau ada kemungkinan, ya kita ajak sama-sama untuk sujud tilawah. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, pakai takbir Allahu Akbar. Setelah itu langsung sujud. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'alaina al-Qur'an. Rasulullah pernah membaca Al-Qur'anul Karim kepada kami, artinya membacakan Al-Qur'an kepada kami. Fa idza marra bis sajdah, maka tatkala Rasulullah membaca, menjumpai ayat sajdah, kabbar, kemudian Rasulullah takbir Allahu Akbar, wasajada, dan langsung sujud. Wasajadna ma'ahu, dan kami pun juga ikut sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Allahu Akbar langsung sujud. Ya. Gimana? Allahu Akbar langsung sujud. Sujudnya cukup sekali saja, ya waktu itu sujud. Kemudian duduk, salam tanpa at-tahiyatul, nggak pakai at-tahiyat. Langsung duduk, langsung assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana? Aman kan? Ya. Prakteknya Allahu Akbar, ya, pertama niat, langsung Allahu Akbar, langsung sujud, membaca doa ini, ya. Kemudian setelah itu duduk, assalamualaikum, salam, selesai. Ya. Jadi ayat yang 15 ini dibaca Pak? 15 ayat. Dibaca 15 ayat. Enggak ditemukan di situ. Dalam Al-Quran terdapat 15 tempat. 15 tempat di sini ya. 15 tempat dalam Al-Quran. Kalau kita menjumpai ini antara lain ayat yang akan kita jumpai surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 200. Nah, setelah akhir surat kita sujud. Kemudian Ar-Ra'd 13 ayat 15 dan seterusnya yang bisa dibaca. Ada tanda-tanda enggak? Ada tandanya di sebelahnya, ada tulisan sajdah. Bahkan di ayatnya itu dikasih garis, itu, garis bawah, dikasih garis bawah, kemudian di sebelahnya ada garis sajdah. Waktu soal ini Ustaz ada tanda terus langsung sujud dapat sholat dulu. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya ini caranya ada empat langkah ini. Ya. Pertama niat, ya, niat sujud, tilawah, Allah Akbar, terus baru sujud, kemudian assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Waktu sholat dengan surat as-sajdah, terus sujud baca doa yang mana rojaah. Iya itu aja. Nanti kita praktekkan ya. Nanti kita praktekkan sebab pas kebetulan saya sampai pada ayat sajdah nanti. Insya Allah kita baca di rakaat kedua tarawih. Rakaat kedua tarawih, artinya tarawih pertama, ya kan? Pada rakaat kedua kita akan sujud tilawah. Setelah sujud kita langsung balik ke atas lagi. Ya. Jadi di tengah-tengah baca, ya, akhir ayat saya sujud, semuanya ikut sujud. Gitu ya.
Setelah semuanya ikut sujud, saya balik lagi seret. Semuanya ikut balik ya. Baru setelah saya mimpin rukuk, jangan kaget, sebab orang-orang yang nggak ngerti kaget tuh. Ustadznya kok langsung sujud, ya kan? Imamnya langsung sujud. Harus ikut makmum, harus ikut imam. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Fa idza yarka' falyarka'. Apa? Sesungguhnya imam itu dijadikan adalah untuk diikuti. Karena itu kalau rukuk imam, makmum harus rukuk. Ya. Kalau sujud harus sujud. Seperti itu. Paham ya? Nah, nanti kita praktekkan, jangan kaget ya kan? Jangan kayak itu kok langsung gitu. Biar pernah merasa ya. Enak nih sujud tidak Biar merasakan. Setelah rakaat kedua, Itu sudah bahasa Belanda itu. sholat pertama rakaat terakhir. Setelah itu Ustaz berdiri lagi. iya langsung berdiri lagi, ikut berdiri lagi. Oh, saya kira setelah Terus pulang, kok enggak boleh. Oh iya. Doa sujud di dalam. Pokoknya ikut aja, jangan kaget ya. Kalau orang sembahyang tahajud itu dibagi dua tuh. Terus sampai di tengah layas takbirun itu dia rukuk. Bagaimana? Apa? Kalau mengakhiri bacaan langsung rukuk. Langsung. Kalau mengakhiri bacaan. Tapi kalau ingin melanjutkan bacaan ayat berikutnya, maka sujud tilawah terlebih dahulu. Kita akan ingin bersama-sama, ya kan, merasakan enaknya sujud tilawah itu. Nah, belum pernah kan? Nah, ini lumayan kan, insyaallah sama saya. Barokah insyaallah. Alhamdulillah, ini mohon maaf, waktu isya sudah memasuki. Sudah cukup, insya Allah ada pertanyaan besok disampaikan ya. Pertemuan kita masih panjang, masih berapa hari lagi? 14. Kalau ada nombor pertanyaan, masalah bisa ditanyakan, kurang lebihnya minta maaf ya sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih pada Ustaz Dai Ma'arif yang telah memberikan tausiah pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan pada kita dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saya ingatkan, saya memberikan informasi yang mana insya Allah Lebaran jatuh pada tanggal 30 hari Selasa. Kami mohon kepada para jamaah yang pada hari ini hadir, mohon untuk diberikan informasi lebih lanjut pada jamaah-jamaah yang masih belum mengetahuinya. Mungkin insya Allah akan diberikan informasi melalui email. Jamaah yang masih belum mengetahui bisa dapat melihat lewat email Al-Ikhlas. Terima kasih.